Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu, atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Dan kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap meski dilakukan dengan damai, seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki, karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah, dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Ada juga demokrasi di sekolah. Demokrasi di sekolah adalah persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan guru yang sama dan adil kepada semua siswanya. Suasana yang demokratis di sekolah akan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri, dan menyampaikannya. Berikut ada beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu pertama, musyawarah atau diskusi kelas. Kedua, melakukan pemilihan ketua kelas atau OSIS. Ketiga, mengemukakan pendapat di depan kelas. Keempat, menentukan jadwal piket kelas dan melaksanakannya. Nah, selanjutnya mari kita amati video berikut ini. Pernah nggak kalian mikir kenapa teman-teman di kelas kalian semua nggak ada yang sama? Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada juga yang tinggi, dan ada juga yang pendek. Perbedaan ini ada karena memang setiap manusia masing-masing terlahir dengan kondisi dan keunikan yang berbeda-beda, sob. Dan segala perbedaan yang ada ini seharusnya bukan menjadi bahan ejekan atau permusuhan. Saat ini dengan adanya internet dan media sosial, kita bisa lebih mudah berkreasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan ini juga bisa disalahgunakan dengan melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Perbedaan fisik, suku, agama, warna kulit, dan bahkan bahasa sering menjadi bahan ejekan atau cemoohan di dunia maya. Nggak jarang juga cyberbullying dilakukan sebagai bahan lelucon atau guyonan semata yang membuat pembacanya tertawa, padahal di tempat lain ada orang-orang yang merasa terhina. Hanya karena teman kita pendek dan kita tinggi, bukan berarti kita bisa menghinanya begitu saja, sob. Hanya karena teman kita botak, bukan berarti kita bisa mengejeknya sesuka hati kita. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita yang berada dalam kondisi berbeda. Bisa jadi sebenarnya teman kita yang berbeda justru lebih gigih daripada kita. Bisa jadi sebenarnya teman-teman kita yang berbeda itu justru memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Karena itulah kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak, sob. Perbedaan ada bukan menjadi alasan untuk menjauhi dan membuli satu sama lain. Perbedaan ada untuk kita bisa menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain agar kehidupan kita bisa menjadi lebih harmonis. Gimana? Bener kagak?